Halo semua, perkenalkan nama saya Evriliana Fabrilisa dengan NIM 2431110. Saya berasal dari kelas 2C PAI. Saya di sini akan menyampaikan materi mata kuliah usul fikih yang dibagi menjadi 3. Yang pertama nasih mansuh, yang kedua amar nahi, yang ketiga am dan khos. Yang pertama, nas dan mansukh. Secara bahasa, nas adalah penghapusan atau pemindahan. Dalam terminologi usul fikih, nas adalah penghapusan oleh pembuat syariat, yaitu Allah, terhadap suatu hukum syar'i dalam dalil syara' yang datang kemudian. Bisa juga nas yaitu dalil yang menghapus hukum terdahulu, sedangkan mansukh adalah hukum yang terhapus. Syarat-syarat nas. Para ulama menetapkan syarat berlakunya nas. Yang pertama, hukum yang dihapus, yaitu mansukh, bukan hukum yang bersifat abadi atau kekal. Yang kedua, hukum penghapus atau nas, ya datang lebih akhir. Syarat yang ketiga adalah antara nasih dan mansukh tidak dapat dikompromikan. Syarat yang keempat, dalil penghapus harus sama kuat atau lebih kuat dari dalil yang dihapus atau mansukh. Selanjutnya, bentuk-bentuk nas dalam Al-Quran. Nas dalam Al-Quran memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, nas tilawat dan nas hukum. Nas tilawat dan nas hukum yaitu ayat tersebut dihapus bacaan dan hukumnya. Contoh, hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa dahulu dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan 10 susuan yang diketahui mengharamkan pernikahan. Kemudian dihapus dan diganti dengan 5 susuan yang diketahuinya. Bentuk yang kedua, nas hukum, tapi tilawahnya tetap. Ayat tersebut tetap dibaca, tetapi hukumnya tidak berlaku lagi. Contoh, tentang iddah, wanita yang meninggal suaminya selama 1 tahun dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 240 yang dinasah menjadi 4 bulan 10 hari dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Bentuk yang ketiga, nas tilawah, tetapi hukumnya tetap. Ayat tersebut tidak lagi dibaca, tetapi hukumnya tetap berlaku. Contoh, hadis tentang ayat rajam yang tidak lagi terdapat dalam mushaf, namun hukumnya tetap berlaku. Beberapa hikmah adanya nas dalam syariat Islam. Yang pertama, memperhatikan bahwa syariat Islam itu diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi umat. Yang kedua, mengembangkan kemaslahatan umat manusia sesuai perkembangan kehidupan. Yang ketiga, ujian bagi mukallaf, yaitu subjek hukum, untuk taat kepada perintah yang baru. Yang keempat, menunjukkan bahwa hukum Islam selalu relevan dengan kondisi dan waktu. Selanjutnya, contoh praktek nas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam pengharaman khamr, yaitu minuman keras, yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama hanya dijelaskan bahwa khamr itu memiliki manfaat dan mudarat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Tahap kedua, larangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43. Tahap ketiga, pengharaman total di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Contoh yang kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah perubahan arah kiblat. Perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang berada di Mekah, yang menunjukkan bahwa perubahan hukum dapat terjadi untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya kita akan membahas amar. Amar merupakan permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya mewajibkan atau mengharuskan. Jika tidak demikian, maka tidak termasuk kategori amar.
Syarat amar ada 4. Yang pertama, harus berupa ucapan permintaan, seperti kata kerjakanlah. Yang kedua, harus berbentuk kata permintaan. Yang ketiga tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan permintaan itu berstatus tidak mewajibkan. Yang keempat, harus datang dari atasan, sebab jika dari bawahan itu disebut dengan permintaan, permohonan, atau doa. Selanjutnya, bentuk-bentuk amar. Perintah dalam Al-Quran dan hadis memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, perintah tegas yang menggunakan kata amar. Contohnya dalam surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Yang kedua, perintah dalam bentuk kewajiban. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 178 tentang kisos. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Selanjutnya, kaidah-kaidah amar. Menurut Muhammad Adib Soleh, ada beberapa kaidah penting tentang amar. Kaidah pertama, al-usul fi amri al-wujuba. Pada dasarnya, perintah menunjukkan hukum wajib, kecuali ada indikasi yang memalingkan. Kaidah kedua, perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan. Maksudnya, apabila ada perbuatan yang semula dilarang, lalu datang perintah mengerjakan, maka perintah tersebut bukan wajib, tetapi bersifat membolehkan. Selanjutnya, kaidah ketiga. Pada dasarnya, perintah tidak menghendaki segera dilaksanakan. Misalnya tentang haji yang wajib, tetapi tidak harus segera dilaksanakan. Kaidah keempat, pada dasarnya perintah tidak menghendaki pengulangan, kecuali ada qarinah yang menunjukkan pengulangan. Selanjutnya, kaidah kelima, memerintahkan mengerjakan sesuatu berarti memerintahkan pula segala wasilahnya. Maksudnya, perbuatan yang diperintahkan tidak bisa terwujud tanpa disertai dengan suatu perbuatan yang lain. Contoh konsep amar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perintah sholat yang dijelaskan dalam Al-Quran, hakimis sholata, yaitu dirikanlah sholat, adalah bentuk amar yang mewujudkan kewajiban, karena tidak ada qarinah yang mengalihkan dari makna yang wajib. Yang kedua, perintah makan setelah berpuasa, seperti dalam Al-Quran yang dijelaskan, kulu wasrobu, makan dan minumlah, adalah bentuk amar yang menunjukkan kebolehan, bukan kewajiban, karena perintah ini datang setelah larangan makan saat puasa. Yang ketiga, perintah mencatat utang piutang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Tuliskanlah. Menurut sebagian ulama menunjukkan anjuran bukan kewajiban, karena ada qarinah yang mengalihkan dari makna wajib. Selanjutnya, kaidah nahi. Nahi bisa diartikan yaitu larangan. Dalam melarang suatu perbuatan, Al-Quran dan hadis menggunakan berbagai ragam bahasa. Yang pertama, larangan secara tegas dengan memakai kata naha atau yang seakar dengannya, yang secara bahasa berarti melarang, seperti dalam surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang kedua, larangan menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan itu diharamkan, seperti dalam Quran surah Al-Araf ayat 33. Katakanlah, Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Dia haramkan mensekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Yang ketiga, larangan dengan menggunakan kata kerja mudhari yang disertai huruf lam yang menunjukkan larangan, seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 152. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Yang keempat, larangan memakai perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan, seperti dalam
Quran Surat Al-An'am ayat 120. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberikan pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Selanjutnya, kaidah-kaidah penting tentang nahi. Ada beberapa kaidah penting terkait nahi dalam usul fikih. Kaidah pertama, menurut jumhur, pada dasarnya bentuk nahi itu menunjukkan haram, seperti larangan mendekati zina dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kaidah kedua, larangan terhadap suatu berarti perintahkan kebaikannya. Misalnya pada kalimat, janganlah kamu mempersekutukan Allah, berarti perintah untuk mentauhidkannya. Kaidah ketiga, pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan. Larangan dalam setiap waktu, artinya larangan yang tidak dikaitkan dengan syarat atau sebab berlakunya sepanjang masa. Selanjutnya, kaidah keempat, pada dasarnya larangan itu bermakna fusad atau rusak secara mutlak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, setiap perkara yang tidak ada perintah kami, maka ia tertolak. Selanjutnya, pengertian lafaz kos. Lafaz kos adalah lafaz yang berlaku bagi seseorang yang namanya disebutkan seperti Muhammad atau seseorang yang disebutkan jenisnya, seperti seorang laki-laki atau beberapa orang tertentu, seperti 3 orang, 10 orang, 2 orang, atau sekelompok orang. Jadi, lafaz khos tidak mencakup semua, namun hanya berlaku untuk sebagian tertentu. Ini merupakan kebalikan dari lafaz am, yaitu umum, yang mencakup semua tanpa pembatasan. Lafaz khos ada beraneka macam. Menurut para ulama, lafaz khos terbagi menjadi 2 macam utama. Yang pertama, mukhasis mutasil, yaitu lafaz yang tidak berdiri sendiri, melainkan maknanya bersangkutan dengan lafaz sebelumnya. Khos ada beraneka macam. Menurut para ulama, lafaz khos terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, mukhasis mutasil, yaitu lafaz yang tidak berdiri sendiri, melainkan maknanya bersangkutan dengan lafaz sebelumnya. Lafaz khos ada beberapa macam. Menurut para ulama, lafaz khos terbagi menjadi 2 macam utama. Yang pertama, mutasil, yaitu lafaz yang tidak berdiri sendiri, melainkan maknanya bersangkutan dengan lafaz sebelumnya. Contoh, dan janganlah kamu membunuh suatu jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Susunan janganlah kamu membunuh itu menunjukkan atau membuktikan umum, artinya tidak boleh membunuh siapapun, kemudian diikuti, melainkan dengan jalan yang benar yang membatasi keumuman tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu mukhasis munfasil, yaitu lafaz yang berdiri sendiri terpisah dari dalil yang memberikan pengertian umum. Contoh, dan makanlah serta minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Contohnya, dan janganlah kamu membunuh suatu jiwa yang diharapkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Susunan janganlah kamu membunuh itu menunjukkan umum arti yang tidak boleh membunuh siapapun. Kemudian diikuti dengan kata melainkan dengan jalan yang benar yang membatasi keumuman tersebut. Macam khos yang kedua yaitu mukhasis munfasil, yaitu lafaz yang berdiri sendiri terpisah dari dalil yang memberikan pengertian umum. Contoh, dan makanlah serta minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Perkataan makanlah itu umum, boleh makan apa saja. Tetapi keumuman ini dibatasi oleh firman Allah dalam ayat lain. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu makan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 171.
Selanjutnya, penggunaan khos dalam hukum Islam. Lafaz khos memiliki beberapa pengaruh penting dalam penetapan hukum Islam. Yang pertama, lafaz khos menunjukkan makna yang jelas dan pasti. Yang kedua, lafaz khos dapat membatasi keumuman dari lafaz am yang memiliki arti kebebasan tadi. Yang ketiga, dalam konteks hukum lafaz khos sering memberikan pengecualian atau spesifikasi dari aturan umum. Contoh host dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam ketentuan zakat, yang memiliki ketentuan khusus tentang nisab batas minimal harta yang wajib dizakati, seperti 85 gram emas untuk zakat emas. Haul, batas waktu kepemilikan, harus dimiliki selama satu tahun hijriah. Mustahik penerima zakat hanya 8 golongan yang disebutkan dalam Quran surat Al-Taubah ayat 60. Yang kedua, larangan riba dalam jual beli bersifat umum. Namun syariat memberikan pengkhususan dalam memperbolehkan beberapa bentuk transaksi seperti pesanan dan bagi hasil dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, ketentuan waris. Dalam Islam, ketentuan waris memiliki aturan umum pembagian. Namun, dalam ketentuan khusus untuk kondisi-kondisi tertentu seperti orang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah atau tanpa meninggalkan anak, begitu. Keempat, pemberian hibah. Secara umum diperbolehkan kepada siapa saja. Namun, dikhususkan pemberian kepada anak-anak dilakukan secara adil tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Selanjutnya yaitu yang berarti umum. Menurut ilmu usul fikih, atau al-am diartikan sebagai lafaz yang merata atau bersifat umum. Secara istilah, didefinisikan sebagai lafaz yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu, dengan hanya disebut sekali. Dengan pengertian lain, adalah suatu perkataan yang memberi pengertian umum dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu tanpa dibatasi. Misalnya, kata al-insan yang berarti manusia memiliki pengertian umum mencakup seluruh jenis manusia. Lafal am dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, lafal umum yang tidak mungkin ditaksiskan, seperti dalam firman Allah, dan tidaklah ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberikan rezeki. Di dalam Quran Surat Al-Hud ayat 6. Ayat ini menerangkan sunatullah yang berlaku bagi setiap makhluk tanpa terkecuali. Yang kedua, lafal umum yang dimasukkan khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya, seperti firman Allah tentang kewajiban haji. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97, meski menggunakan kata umum manusia, ayat ini berlaku khusus bagi manusia yang mukallaf atau yang dewasa dan berakal. Yang ketiga, lafal umum khusus seperti lafal umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukkan ditaksis. Seperti dalam firman Allah tentang masa idah. Wanita-wanita ditalak hendaklah menahan atau menunggu 3 kali quru. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membuat kita lebih semangat dalam mendalami usul fikih. Semangat semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.